Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Berjumpa kembali dengan Pak Rois di sini. Mata pelajaran prakarya. Bab 2, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Nah, di situ kalian lihat ada gambar terkait instalasi listrik. Nah, bagaimana sih listrik itu bisa dibuat menjadi sebuah produk yang layak untuk kalian konsumsi sehari-hari. Nah, di situ ada rangkaian-rangkaiannya, mulai dari konektor utama, kemudian terhubung ke panel-panel yang ada di rumah kalian. Kalian bisa melihat rumah kalian sendiri. Di situ ada beberapa panel yang menghubungkan mulai dari listrik utama sampai bisa dibagi menjadi bagian-bagian tertentu yang mana penggunaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ada yang dibuat untuk lampu, ada yang dibuat untuk televisi, ada yang dibuat untuk PC, komputer, dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan di rumah kalian masing-masing. Nah, semakin tinggi penggunaan atau konsumsi listrik, maka daya yang diperlukan itu semakin besar. Misalkan kalau di rumah kalian ada AC, ada kulkas, dan lain sebagainya, maka konsumsi listrik yang dibutuhkan itu semakin besar. Kemudian prinsip-prinsip dasar instalasi listrik yang perlu kalian ketahui adalah instalasi listrik adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik untuk kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Instalasi listrik garis besarnya dibagi menjadi 3, yaitu instalasi penerangan listrik, instalasi daya listrik, dan instalasi jaringan listrik. Prinsip dasar dalam instalasi listrik ada pertama keamanan, kemudian yang kedua keandalan atau keahlian, yang ketiga ada kemudahan, yang keempat ada ketersediaan, yang kelima ada pengaruh lingkungan, yang keenam ada keindahan atau estetika, kemudian yang terakhir ada faktor ekonomis. Nah, faktor keamanan dalam instalasi listrik di rumah kita yang perlu kita perhatikan adalah keamanan. Keamanan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menyusun sebuah struktur jaringan listrik yang ada di rumah kita sehingga jaringan listrik tersebut aman dari jangkauan anak-anak kecil. Karena anak kecil atau adik-adik kalian di rumah yang belum mengetahui tentang kelistrikan, kalau keamanan tidak diperhatikan, maka bisa jadi adik kalian tersengat atau tersetrum listrik. Maka keamanan dalam instalasi listrik di rumah perlu diperhatikan. Mulai kabel untuk mulai media untuk melindungi kabel dan lain sebagainya. Keandalan atau keahlian. Keandalan atau keahlian di sini dimaksudkan adalah orang-orang tertentu yang memiliki keahlian khusus dalam menyusun atau memberikan layanan terkait kelistrikan. Karena jika seseorang itu tidak ahli dalam kelistrikan, maka akan dikhawatirkan terjadi konsleting listrik atau hubungan arus pendek dan lain sebagainya. Maka keahlian seseorang dalam menyusun atau membangun sebuah jaringan instalasi listrik itu sangat diperlukan. Maka kalian di rumah jangan coba-coba kalau belum memiliki keahlian tertentu dalam instalasi listrik, maka diharapkan bertanya kepada ahlinya atau konsultasi dan lain sebagainya, kecuali kalau instalasi listrik itu dalam instalasi listrik yang ringan, jadi perlu pendampingan. Yang berikutnya adalah kemudahan.
Kemudian di sini yang dimaksud adalah ketika kalian membutuhkan sumber listrik, kalian mudah mendapatkan sumber listrik tersebut. Maka dalam proses sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya instalasi jaringan listrik itu sangat dibutuhkan orang ahli dalam menyusun sebuah jaringan tersebut, sehingga ketika kalian membutuhkan konsumsi listrik atau memanfaatkan listrik untuk kebutuhan kalian, itu kalian tinggal menggunakan saja atau tinggal mengkonsumsi, tidak susah-susah dan terjangkau oleh kalian. Misalkan digunakan untuk mengecas HP, nyetel televisi dan lain sebagainya. Ketersediaan. Nah, di Indonesia yang perusahaan yang menyediakan jasa listrik adalah PLN. PLN merupakan singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Nah, negara memfasilitasi rakyatnya dalam kebutuhan atau konsumsi listriknya melalui perusahaan negara yaitu PLN. PLN di sini bertanggung jawab secara penuh untuk mensuplai listrik di seluruh pelosok tanah air atau di Indonesia. Sehingga listrik yang kita nikmati sehari-hari itu merupakan listrik yang diproduksi oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Pengaruh lingkungan. Prinsip yang berikutnya adalah pengaruh lingkungan. Maka ketika kita menginstalasi jaringan listrik, maka yang perlu diperhatikan adalah pengaruh lingkungan. Nah, kalau kita amati listrik yang di sekitar kita, misalkan kalau kita melihat tiang-tiang milik PLN itu ditata sedemikian rupa agar tidak mempengaruhi atau tidak membahayakan terhadap lingkungan sekitar. Maka biasanya kalau perumahan atau orang-orang yang tinggal di bawah atau di sekitar sutet atau saluran utama tegangan tinggi, itu biasanya tiangnya dibuat sangat tinggi sekali sehingga terhadap lingkungan sekitar safety atau terlindungi, tidak mengganggu lingkungan sekitar atau tidak membahayakan. Karena kita ketahui bersama, karena listrik itu tegangannya sangat tinggi, terutama kalau yang kabel besar yang ada di tiang-tiang listrik itu pasti letaknya tinggi, jauh dari jangkauan orang-orang. Jadi itu tujuan utamanya adalah supaya tidak mengganggu lingkungan yang ada di sekitar kalian, sehingga keamanannya terjamin. Keindahan. Nah, dalam membuat struktur jaringan listrik atau instalasi listrik di gedung-gedung atau di hotel, di lembaga pendidikan, di sekolah, di rumah kalian, itu faktor utama yang perlu diperhatikan adalah estetika atau keindahan. Karena kalau faktor ini tidak diperhatikan, maka bisa kita saksikan nanti kalau kita ke rumah makan atau ke restoran, itu kabel akan terlihat berserakan, itu kalau tidak memperhatikan faktor keindahan. Nah, seringkali kalau kita pergi ke hotel, ke restoran, ke rumah makan dan lain sebagainya, itu hampir bahkan sama sekali tidak terlihat kabel listrik yang berserakan. Jadi semua sangat ditata dengan baik sehingga keindahan dari instalasi listrik itu bisa kita nikmati bersama. Yang berikutnya adalah faktor ekonomis. Kita ketahui bersama bahwasanya hampir setiap tahun tagihan listrik itu selalu naik, dan di sini menjadi polemik di tengah masyarakat. Kenapa? Karena perusahaan listrik negara itu juga butuh dana yang tidak sedikit untuk memelihara jaringan listrik tersebut.
Maka ketika kita menginstalasi jaringan listrik di rumah kita, pergunakan bahan-bahan atau alat-alat yang ekonomis, tapi tidak mengesampingkan keunggulan dan kualitas listrik atau alat-alat kelistrikan yang ada di rumah kita. Jadi perlu diperhatikan ketika kalian mau menginstalasi jaringan listrik di rumah kalian, maka berusahalah cari yang harganya murah atau terjangkau tapi kualitasnya baik atau bagus. Nah, sekian anak-anak beberapa prinsip tentang kelistrikan pada bab 2 ini. Selebihnya kalian bisa mengeksplor pengetahuan kalian melalui media-media yang lain. Bisa media cetak atau buku paket yang kalian pegang, atau bisa melalui sarana internet yang bisa kalian akses sewaktu-waktu dan dalam keadaan apapun dan dimanapun kalian berada. Dari saya sekian, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya walaupun dari rumah, dan semoga keadaan ini segera berakhir dan kita bisa kembali tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.